Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B2 akan menjelaskan materi tentang barisan dan limit, yang merupakan materi kelanjutan dari kelompok 1 kemarin. Adapun anggota dari kelompok B2 ada Fitria Siska Wulandari, Fatnin Nur Azmina, Nur Mafira Ramadhani, Fairuz Nur Fadilah, dan Nashwa Aisyah Pratiwi. Selanjutnya, untuk referensi, kami mengambil dari buku Bartel, karya Robert D. and Donald R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, Volume 2, New York, Wiley 2000. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menyampaikan terlebih dahulu landasan teori yang digunakan sebagai rujukan untuk menjelaskan materi barisan dan limit ini. Landasan teorinya akan dibacakan oleh Fitria Siska. Siska, dipersilahkan. Baik, terima kasih Vira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang akan kita gunakan dalam pembahasan kali ini. Landasan teori yang pertama yaitu example 2.1.13 poin ke C yang isinya itu kesamaan Bernoulli. Jika X lebih besar dari min 1, maka 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus NX untuk semua N elemen bilangan asli. Lalu selanjutnya itu definisi 2.2.1 yang isinya itu nilai mutlak dari bilangan real A dinotasikan sebagai mutlak A, didefinisikan oleh mutlak A sama dengan A jika A lebih besar dari 0, mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0, dan mutlak A sama dengan minus A jika A kurang dari 0. Lalu selanjutnya itu ada teorema 2.4.3, yaitu sifat Archimedean. Isinya itu jika X elemen real, maka terdapat NX elemen bilangan asli sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan NX. Lalu selanjutnya ada teorema binomial, yang isinya itu jika N lebih besar dari 1 dan N itu elemen bilangan asli, maka N sama dengan 1 plus NKN plus setengah N dikali N-1 dikali KN kuadrat plus dan seterusnya lebih besar sama dengan 1 plus setengah N dikali N-1 dikali KN kuadrat untuk suatu KN lebih besar dari 0. Selanjutnya ada definisi 3.1.3, yang isinya itu sebuah barisan X sama dengan Xn dalam bilangan real dikatakan konvergen ke X elemen real, atau X dikatakan menjadi limit dari Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon, suku Xn memenuhi mutlak dari Xn min X lebih kecil dari epsilon. Lalu selanjutnya ada teorema 3.1.5. Yang isinya itu misalkan X sama dengan X adalah barisan bilangan real, dan misalkan X itu elemen dari bilangan real. Pernyataan di bawah ini ekuivalen. A, X konvergen ke X. B, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak dari Xn X lebih kecil dari epsilon. C, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K, sedemikian hingga N lebih besar sama dengan K, berlaku X min epsilon lebih kecil dari Xn lebih kecil dari X plus epsilon. Lalu yang D, untuk setiap lingkungan epsilon, V epsilon X dari X, terdapat bilangan asli K, sedemikian hingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku Xn memenuhi V epsilon X. Lalu selanjutnya untuk pembagian pembahasan akan dijelaskan oleh Vira. Kepada Vira, saya persilahkan. Terima kasih Siska. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu permainan K epsilon. Dalam ide barisan konvergen, salah satu cara untuk mengingat hubungan antara epsilon dan K adalah dengan menganggapnya sebagai permainan yang disebut dengan permainan K epsilon.
Dalam permainan ini, pemain A mengatakan bahwa bilangan X adalah limit dari barisan Xn. Pemain B menantang pernyataan ini dengan memberikan pemain A nilai yang khusus untuk epsilon lebih dari 0. Pemain A harus menanggapi tantangan dengan memberikan nilai K sedemikian sehingga mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon untuk semua N lebih dari K. Jika pemain A selalu dapat menemukan nilai K, maka pemain A menang dan barisan tersebut konvergen. Akan tetapi, jika pemain B memberikan nilai yang khusus untuk epsilon lebih dari 0, yang mana pemain A tidak dapat menanggapi ketaksamaan tersebut, maka pemain B menang, dan kita dapat menyimpulkan bahwa barisan tersebut tidak konvergen ke X. Jadi, maksudnya dari permainan K epsilon ini, di sini ada pemain A dan pemain B. Pemain A bilang kalau limit dari Xn adalah X. Boleh dicoret, Siska? Mahasiswa. Boleh ditulis, Nashwa. A mengatakan kalau limit dari Xn adalah X. Limit Xn sama dengan X. Nah, pemain B ini akan menguji kebenaran dari pemain A bahwa limit Xn itu adalah X. Kalau gitu, maka pernyataan pemain A yang limit dari Xn adalah X harus memenuhi kriteria dari definisi limit barisan, yang definisi 3.1.3, yang mengatakan bahwa untuk setiap N lebih besar dari K epsilon, berlaku mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Nah, di sini pemain B-nya menyediakan epsilonnya untuk epsilon lebih dari positif. Nah, kalau pemain A berhasil menemukan K epsilon yang memenuhi definisi limit barisan untuk epsilonnya lebih dari 0, maka pemain A menang dan pernyataan yang limit Xn sama dengan X itu benar. Artinya, Xn konvergen ke X. Akan tetapi, jika yang pemain B bisa memberikan satu saja nilai epsilon, dan pemain A tidak bisa menemukan K epsilon yang memenuhi definisi limit barisan, maka pemain B yang menang. Maka kita simpulkan, Xn tidak konvergen ke X. Next. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa barisan X yang berisi barisan Xn tidak konvergen ke bilangan X, cukup memperlihatkan terdapat suatu bilangan epsilon 0 lebih dari 0, sedemikian sehingga berapapun bilangan asli K yang dipilih, dapat ditemukan NK. Untuk NK lebih dari sama dengan K, sedemikian sehingga mutlak XNK kurang X lebih dari sama dengan epsilon 0. Jadi di sini kita cukup mengambil suatu epsilon, misalkan epsilonnya itu epsilon 0, suatu bilangan positif. Tapi epsilon 0-nya itu tidak bisa menemukan K epsilon yang memenuhi limit barisan. Maka bisa dikatakan limit Xn bukan X. Maka bisa dikatakan X tidak konvergen ke X. Untuk ini akan didiskusikan lebih detail lagi nanti pada bagian 3.4. Selanjutnya, ada example 3.1.7 yang berisi barisan 0,2, 0,2 titik, 0,2 titik tidak konvergen ke 0. Jika pemain A mengatakan bahwa 0 adalah limit dari barisan tersebut,
pemain A akan kalah di permainan K epsilon ketika pemain B memberikan nilai epsilon kurang dari 2. Misalkan pemain B memberikan pemain A nilai epsilon 0 sama dengan 1. Tidak peduli berapapun nilai K yang dipilih oleh pemain A, jawabannya tidak akan cukup, karena pemain B dapat memilih bilangan genap N lebih dari K. Maka nilai yang sesuai adalah Xn sama dengan 2, sehingga mutlak Xn kurang 0 sama dengan 2 lebih dari 1 sama dengan epsilon 0. Dengan demikian, 0 bukan limit dari barisan tersebut. Untuk contoh ini akan diilustrasikan di web. Nah, di sini kita masukkan xn-nya atau an-nya itu min 1 pangkat n plus 1. Jadinya seperti yang digambar. Terdapat dua barisan titik di titik 0 dan titik 2. Nah, untuk suku ke-1 itu berada di 1, suku kedua di 2 di atas, suku ketiga di bawah, suku keempat di atas, 5 di bawah, 6 di atas, jadi selang-seling gitu atas bawah. Nah, di sini kita bisa lihat nih, apakah ada nggak suku ke K dan setelahnya yang berjarak kurang dari epsilon? Jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena misalkan kita ambil K-nya sama dengan 1, yang di bawah itu, yang pertama. Itu apakah jaraknya kurang dari epsilon? Iya, dia kurang dari epsilon, kan dia berada di epsilon, di antara yang coklat itu. Tapi apakah kita lihat tuh, kalau K-nya 2 yang di atas, apakah jaraknya kurang dari epsilon? Jawabannya enggak, karena dia tidak masuk ke dalam epsilon, dia melebihi epsilon. Seterusnya kayak gitu, kalau K-nya 3, dia berada di epsilon, K4 dia nggak di epsilon, K5 dia di epsilon, K6 dia di epsilon, dan seterusnya. Maka dari sini tidak ada suku ke K epsilon dan seterusnya yang berjarak kurang dari epsilon. Maka bisa disimpulkan bahwa 0 bukan limit dari barisan 0,2, 0,2 titik-titik, 0,2 titik-titik. Atau barisan itu tidak konvergen ke 0. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska. Pada Siska dipersilakan. Baik, terima kasih Vira. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai ekor barisan. Nah, kekonvergenan atau kedivergenan dari barisan X sama dengan Xn bergantung hanya pada sifat suku-suku terakhirnya atau ultimate behavior. Ini berarti bahwa jika untuk setiap bilangan asli M, kita hilangkan M suku pertama suatu barisan, maka menghasilkan barisan Xn konvergen jika dan hanya jika barisan asalnya juga konvergen. Dan dalam hal ini limitnya sama. Nah, jadi ekor barisan itu misalkan kita punya suatu bilangan asli M. Nah, barisan asalnya itu barisan, kita sebut saja barisan X. Nah, ekor barisan ke M dari barisan asalnya X ini disebut juga barisan XM. Nah, barisan XM itu isinya apa aja? Barisan XM itu isinya sama seperti barisan X yang M suku pertamanya itu dihilangkan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahasnya di slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ke definisi 3.1.8. Jika X sama dengan X1, X2, titik-titik-titik sampai Xn dan seterusnya adalah barisan bilangan real. Dan jika M adalah suatu bilangan asli, maka ekor ke M dari X adalah barisan Xm, yang isinya itu Xm plus N, di mana N-nya itu elemen bilangan asli, atau bisa ditulis juga Xm sama dengan Xm plus 1, Xm plus 2, dan seterusnya. Yang di dalam kurung seharusnya X-nya X kecil ya. Kalau X kapital kan untuk mendefinisikan barisannya. Kalau untuk yang ini ya, Bu. Ya, dan yang di sampingnya juga. Yang ini ya, Bu. Oke, Ya. Terima kasih, Bu. Jadi ini yang di dalam kurung ini X kecil ya, teman-teman. Kalau X besar itu cuma mendefinisikan barisannya. Nah, contohnya kayak gini nih. Contohnya ekor ketiga dari barisan
X. Nah, barisan X-nya itu misalkan isinya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya sampai 2N dan seterusnya. Adalah barisan X3 yang isinya itu 8, 10, 12, koma titik-titik-titik, sampai 2N plus 6. Nah, kenapa bisa kita dapat ekor barisan ketiganya itu ini? Karena kan kita lihat nih, kan kita punya kan tadi M-nya berarti kalau di kasus ini M-nya 3 ya. Nah, berarti dari barisan asalnya si barisan si X ini, kita hilangkan 3 suku pertamanya. Nah, berarti kita hilangkan si nilai 2, 4, sama 6. Nah, jadi untuk si ekor barisan ketiganya ini, kita tulis X3, berarti suku pertamanya itu dimulai dari suku keempat dari barisan si asalnya ini, dari barisan X. Nah, jadi X3-nya ini kan dimulai dari 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, ini juga kalau mau ditulis pakai rumus, ini bisa pakai rumus yang ini nih, yang XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya. Nah, berarti kan kalau ini berarti XM plus 1, X3 ditambah 1, X4 kan, berarti X4 dari si barisan asalnya itu yang mana? Yang 8 kan? Nah, berarti yang 8 ini jadi suku pertamanya si barisan ekornya ini, gitu. Nah, eh, eh. Nah, selanjutnya ada teorema 3.1.9. Misalkan X sama dengan Xn, di mana N-nya itu elemen bilangan asli, merupakan barisan bilangan real. Dan misalkan pula M itu elemen bilangan asli. Maka ekor ke M dari X, yaitu Xm sama dengan Xm plus N, di mana N-nya itu elemen bilangan asli, konvergen. Jika dan hanya jika X-nya itu juga konvergen. Dalam kasus ini, limit Xm sama dengan limit X. Ini juga ya, yang dalam kurungnya seharusnya huruf kecil X-nya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita akan membuktikan dari teorema 3.1.9 ini nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih premis umumnya apa nih? Misalkan X sama dengan Xn, di mana N elemen N merupakan barisan bilangan real, dan misalkan pula M elemen N. Iya, bener banget. Premisnya itu, misalkan X sama dengan Xn, di mana N elemen N merupakan barisan bilangan real, dan misalkan pula M-nya itu elemen N. Nah, selanjutnya apa nih yang akan kita buktikan? Ekor ke M dari X, XM sama dengan XM plus N. N elemen N konvergen jika dan hanya jika X-nya konvergen. Iya, benar. Kita akan membuktikan bahwa ekor ke M dari si X ini, yaitu barisan XM, sama dengan XM plus N, di mana N itu elemen bilangan asli, konvergen, jika dan hanya jika barisan asalnya atau si X-nya ini juga konvergen. Nah, kita masuk ke pembuktian. Nah, untuk sembarang P elemen N, suku ke P dari Xn merupakan suku ke P plus M dari X. Dan untuk sembarang Q elemen N dan Q lebih besar dari M, suku ke Q dari X merupakan suku ke Q min M dari Xm. Nah, contohnya kayak gini nih. Sebentar. Nah, iya, kayak gini. Ini gimana? Bentar ya. Nah, contohnya, misalkan P-nya itu, sebentar, sebelum itu ada lagi. Nah, di sini aja ya.
misalkan kita punya barisan X nih yang isinya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya sampai 2N dan seterusnya. Dan misalkan pula kita punya M sama dengan 3. Ini saya ambil dari contoh soal yang tadi ya. Nah, maka XM-nya ini, ekor barisan dari X-nya ini isinya tadi sudah kita ketahui 8, 10, 12, dan seterusnya sampai 2N plus 6 kan. Nah, terus untuk mengilustrasikan yang kalimat-kalimat ini, misalkan kita punya P sama dengan 2, maka suku kedua dari ekornya ini merupakan suku ke 2 plus 3, atau suku kelima dari si barisan asalnya ini. Ih, nggak kelihatan. Iya, pokoknya nih, suku kedua dari XM adalah 10. Nih, ini kan 10 ya, suku kedua dari XM-nya. Dan suku kedua dari X adalah 10. Suku kedua dari X adalah 10 juga. Maaf, ini harusnya suku kelima ya. Ini, yang suku kelima dari X adalah 10 juga. Nah, berarti kan bersesuaian sama rumus yang ini ya, yang kalimat pertama. Nah, terus nah, ini, misalkan kita punya Q sama dengan 4, maka suku keempat dari si barisan asalnya atau barisan X adalah suku ke, ini harusnya suku ke-4 min 3 ya, 4 min 3 dari barisan XM. Nah, jadi suku keempat dari X ini kan 8 kan. Nah, di barisan XM-nya berarti suku ke berapa? Berarti di barisan XM itu suku ke-1, karena kan 4 min 3, 1. Nah, jadi suku ke-1 dari barisan XM-nya ini adalah 8. Kayak gitu. Nah, lanjut. Ih. Nah, lanjut. Karena kan tadi kita di teorema itu ada kata-kata jika dan hanya jika ya. Berarti di sini kita akan menggunakan pembuktian dua arah nih, teman-teman. Nah, pertama kita akan membuktikan dari kanan ke kiri dulu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih premis jika pembuktiannya itu dari kanan ke kiri dulu tuh kayak gimana premisnya? Misalkan X konvergen ke X. Iya, benar. Premisnya itu misalkan X konvergen ke X. Nah, berarti kita akan membuktikan XM konvergen ke X. Nah, pembuktiannya itu berdasarkan definisi 3.1.3 yang tadi udah ada di landasan teori, maka kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka akan kita tunjukkan bahwa terdapat Km elemen N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan Km berlaku mutlak dari Xn plus M minus X kurang dari epsilon. Nah, kan dari premis sudah kita ketahui ya, kalau si X-nya itu konvergen ke X. Nah, karena X itu konvergen ke X, maka terdapat K elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak dari Xn min X lebih kecil dari epsilon. Nah, artinya jika kita pilih Km sama dengan K min M, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan Km, berlaku mutlak dari Xn plus M-nya itu, berlaku mutlak dari Xn plus M minus X lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi terbukti nih untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat Km elemen N. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan Km, berlaku mutlak dari Xn plus M min X itu lebih kecil dari epsilon. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa Xm juga konvergen ke X. Atau dapat kita katakan bahwa limit X sama dengan limit Xm. Nah, selanjutnya itu pembuktian dari kiri ke kanan nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Kalau dari kiri ke kanan. XM konvergen ke X. Nah, iya benar.
Bentar ya. Ya, benar. Premisnya itu misalkan XM konvergen ke X. Nah, berarti kita akan membuktikan bahwa X itu konvergen ke X. Nah, kita masuk ke pembuktian. Sebenarnya pembuktiannya itu kurang lebih sama kayak yang tadi ya, teman-teman. Nah, berdasarkan definisi 3.1.3, kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka akan ditunjukkan terdapatkah elemen N sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak dari Xn min X lebih kecil dari epsilon. Nah, kan dari premis kita udah tahu kalau XM itu konvergen ke X. Nah, karena XM konvergen ke X, maka terdapat XM elemen N sedemikian sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan KM berlaku mutlak dari XK plus M minus X itu lebih kecil dari epsilon. Nah, artinya jika kita pilih K sama dengan KM plus M, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak dari Xn X-nya itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi terbukti untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapatkah elemen E sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak dari Xn min X lebih kecil dari epsilon, sehingga X juga konvergen ke X, atau dapat dikatakan juga bahwa limit Xm itu sama dengan limit X. Nah, dari pembuktian dua arah yang sudah dijelaskan barusan itu, maka terbukti bahwa ekor KM dari X, yaitu barisan XM, sama dengan XM plus N, di mana N-nya itu elemen N konvergen, jika dan hanya jika barisan asalnya atau barisan X-nya itu juga konvergen. Nah, ini udah keluar dari pembuktian teorema yang tadi ya, teman-teman. Terkadang kita Sebelum dilanjutkan, karena barisan XN dengan XM itu unsurnya sama, coba untuk ini dibedakan gitu. Coba ke halaman sebelumnya dulu. Oke. Berdasarkan definisi 313 akan ditunjukkan bahwa terdapat KM elemen N sehingga untuk setiap N sama dengan KM ditambahkan suku-suku dari XM sebandingnya sehingga untuk setiap N besar sama dengan KM suku-suku dari XM memenuhi, yang berlakunya diganti dengan itu. Begitu juga yang di bawah yang berlakunya diganti dengan suku-suku dari XN memenuhi. Oh, iya, Bu. Soalnya kan biar nggak bingung, ini XN plus M maksudnya suku si XN atau sukunya si XM. Begitu juga dengan yang arah yang sebaliknya. Yang berlakunya diganti dengan suku-suku yang bersesuaian. Oke, Bu. Bentar, Bu. Ya, nanti aja di tulisannya ditambah, Oh, iya, Bu. diperbaiki. Berarti berlakunya diganti sama suku-suku, ya, Bu. Ya, suku-suku kalau ini ya tergantung dengan suku apa yang dimaksud. Apakah Iya, Bu. XM atau X gitu disesuaikan. Baik, Bu. Berarti yang di pembuktian yang satu lagi juga kayak gitu ya, Bu? Iya, biar nggak bingung gitu. Kita lagi ngomongin sukunya si X atau sukunya si XM. Ya, Bu. Ya, jadi yang kata-kata berlakunya ini diganti sama suku-suku yang bersesuaian sama ini. Nanti saya revisi, saya kirim lagi ke grup ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut. Nah, terkadang kita mengatakan barisan X mempunyai sifat tertentu, dan jika beberapa ekor X mempunyai sifat tersebut. Sebagai contoh, kita katakan bahwa barisan 3,4,5,5,5, titik-titik, 5, dan seterusnya konstan. Di samping itu, barisan 3,5, 3,5, dan seterusnya, sampai 3,5 dan seterusnya tidaklah konstan. Gagasan kekonvergenan dapat juga dikatakan sebagai suatu barisan X konvergen ke X jika dan hanya jika suku-suku dari X itu terletak dalam lingkungan epsilon dari X. Nah, oke. Selanjutnya untuk pembahasan teorema 3.1.10 akan dijelaskan oleh Fairuz. Kepada Fairuz, saya persilahkan. Iya, terima kasih kepada Siska. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teorema 3.1.10. Next.
isi teoremanya itu, misalkan barisan xn barisan dari bilangan real, dan misalkan x elemen bilangan real jika barisan an adalah sebuah barisan dari bilangan real positif dengan limit barisan an sama dengan 0. Dan jika untuk suatu konstanta c lebih besar 0 dan suatu m elemen bilangan asli, kita memiliki mutlak xn min x kurang dari sama dengan can untuk setiap n lebih besar sama dengan m. Akibatnya, limit barisan xn sama dengan x. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kira-kira premisnya apa nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba dilihat dari teoremanya. Iya, kenapa? Gimana? Misalkan barisan xn barisan dari bilangan real dan misalkan x elemen bilangan real, misalkan pula barisan an adalah sebuah barisan dari bilangan real positif dengan limit barisan an sama dengan 0, dan jika untuk suatu konstanta c lebih besar dari 0 dan suatu m elemen bilangan asli, kita memiliki untuk setiap n lebih besar sama dengan m mutlak xn min x kurang dari sama dengan can. Nah, iya betul banget. Jadi si premisnya itu yang yang tadi ya, yang di teorema tadi itu. Terus kira-kira kita akan membuktikan apa nih dari teorema yang tadi? Ada yang tahu? Limit xn sama dengan x. Iya, betul banget. Jadi kita akan membuktikan limit barisan xn sama dengan x. Terus next. Pembuktiannya itu, pertama kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Belum. Yang itu Siska minta tolong yang teks. Ya, jadi ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka akan dibuktikan atau ditunjukkan bahwa terdapatkah elemen bilangan asli sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon. Nah, lalu kita lihat ke pernyataan yang jika untuk suatu konstanta c lebih besar dari 0 dan suatu m elemen n, kita memiliki untuk setiap n lebih besar sama dengan m, mutlak xn min x kurang dari can ini harus kurang dari epsilon. Nah, agar can ini kurang dari epsilon, berarti an harus kurang dari epsilon per n. Bisa di next. Siska. Nah, iya. Jadi, lanjut, karena limit barisan an sama dengan 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3, ada bilangan asli k sama dengan c dikali epsilon per c, sedemikian sehingga jika n lebih besar sama dengan k, maka an sama dengan mutlak an min 0 kurang dari epsilon per c. Bisa di next. Minta tolong yang teks. Nah, tadi kan dari pernyataan 3.1.3 itu karena limit an sama dengan 0, jadi kita punya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapatkah elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k berlaku mutlak an min 0 kurang dari epsilon. Nah, mutlak an min 0 ini sama dengan mutlak an kurang dari epsilon. Jadi, mutlak an itu kan sama aja kayak an. Jadi, mutlaknya kita hapus. Jadi, an kurang dari epsilon. Ini juga berlaku untuk an kurang dari epsilon per 2 atau epsilon per 3, dan sebagainya. Selama itu hasilnya masih positif. Tapi kita ini ingin mengarahkan ke yang akan kita buktikan. Jadi, an-nya ini kurang dari ke konstanta. Jadi, an
kurang dari epsilon per konstanta. Bisa dibalik ke slide yang tadi di awal. Nah, makanya di sini tuh AN itu sama dengan mutlak AN min 0 kurang dari epsilon per C. Itu caranya pakai yang tadi. Next. Bentar, halaman sebelumnya itu K sama dengan C epsilon per C atau K epsilon per C? Harusnya K ya, Bu? Iya, kan si K-nya fungsi dari epsilon per C kan? Iya, Bu. Maaf. Nanti diganti, Bu. Siska next. Oke, oleh karena itu, maka jika keduanya N lebih besar sama dengan K dan N lebih besar sama dengan M, maka CAN lebih besar sama dengan mutlak XN min X, dan CAN kurang dari C dikali epsilon per C sama dengan epsilon. Next. Karena untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat mutlak xn min x kurang dari epsilon, maka dapat disimpulkan bahwa x sama dengan limit barisan xn. Jadi terbukti bahwa limit barisan xn sama dengan x. Next. Terdapatnya bukan terdapat mutlak xn min x, tapi terdapat apa kalau menurut definisi 313? Ya, kurang dari CAN ya, Bu? Enggak. Kan menurut definisi 313 apa? Limit xn, barisan xn sama dengan x jika apa? Jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat bilangan K epsilon. sehingga Untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon, suku Xn memenuhi mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Oke, berarti ini seharusnya kesimpulannya ditulisnya apa? Bukan terdapat mutlak Xn min X kecil dari epsilon, kan? Terdapat K epsilon per C itu. K-nya berapa? Jadi terdapat bilangan asli K epsilon sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon, suku Xn memenuhi mutlak Xn min X kurang dari epsilon. K epsilonnya berapa? Kan kondisi kondisi AN kurang dari epsilon per C itu hanya dipenuhi kalau apa? Kalau N-nya besar sama dengan K. Sedangkan kondisi mutlak Xn kurang X itu kurang dari C dikali AN dipenuhi oleh N yang besar sama dengan M. Berarti agar dipenuhi oleh keduanya, bahwa si mutlak Xn kurang X itu kurang dari, coba ke halaman selanjutnya. Nah, biar kondisi, biar saya annotation dulu. Nah, biar ini dipenuhi, K-nya berapa? Untuk, kan ini kan dipenuhi untuk N besar sama dengan K, tapi K-nya berapa? Tapi jangan pakai K, kalau saya sebutnya P aja deh, karena udah pakai, karena K sudah muncul. Nah, P-nya berapa kira-kira? Ini kan terdapat, ini terdapat P sama dengan apa? Sama dengan
P sama dengan P-nya apa? Sehingga untuk setiap N besar sama dengan P berlaku ini. P-nya K epsilon per C bukan, Bu? Kalau K epsilon per C itu kan coba ke halaman berikutnya. Kalau K epsilon per C kita cuma punya untuk apa? Kondisi apa? Ini doang kan? Kesamaan yang ini saja. Ini kalau N-nya besar sama si K. Yang tadi itu K-nya itu adalah K epsilon per C. Sementara kalau untuk yang ini apa? Kondisi ini kita punya kalau apa? Kalau N-nya lebih besar sama dengan M, Bu. Berarti P-nya apa yang kita butuhkan berarti? Berarti kan harus ini dipenuhi dan ini dipenuhi kan? Ini dipenuhi dan ini dipenuhi. Nah, P-nya sama dengan apa? Yang ini. Biar isi kuning dipenuhi dan yang si pink juga dipenuhi. Mutlak XN min X kurang dari yang CAN gitu. Kan P ini adalah bilangan asli yang dicari. Ini kan kondisi nilai mutlak, kondisi ini hanya dipenuhi kalau N-nya besar sama dengan M. Sementara kondisi yang ini hanya dipenuhi kalau untuk ini, kalau N-nya besar sama dengan K. Jadi kalau secara keseluruhan, itu harus dipenuhi oleh apa? Nah, kalau semuanya ini dipenuhi kalau apa? Kalau N-nya itu besar sama dengan apa? Ini. Kan harus besar sama dengan ini dan ini, kan? Satu bukan, Bu. Kok satu? Kan N-nya harus besar sama dengan M. Biar kondisi yang kuning berlaku, biar yang kuning ini berlaku, maka N itu harus bersama dengan M. Kemudian biar yang pink itu berlaku, maka si N-nya harus bersama dengan K. Biar yang saya lingkar hijau itu berlaku, berarti N-nya bersama dengan dari apa? KM. Apa? KM. KM, Bu. KM? K plus M ya, Bu? Kenapa K plus M? Biar N-nya berlaku di K dan di M juga. Ada yang lebih kecil nggak dari K plus M? Kan ini kalau N besar dari M, kita punya ini. Mutlak XN dikurang X kecil dari C dikali AN. Kemudian kalau N-nya besar sama dengan K, kita punya si CAN kecil dari C dikali epsilon per C. Epsilon per C. Nah, biar ini keduanya dipenuhi, berarti kan biar ini berlaku, berarti kan ini N-nya harus besar sama dengan M dan N-nya besar sama dengan K. Berarti N-nya harus besar sama dengan apa sehingga kita punya ini.
Sehingga kita punya X, mutlak XN dikurang X, kurang dari C dikali AN, kurang dari, ini kan tadi ini adalah epsilon ya, kurang dari epsilon. Berarti N besar sama dengan M besar sama dengan K, bukan, Bu? Apa? Ini saya nyebutnya P ini, N-nya besar sama dengan P. Nah, P-nya itu nilainya berapa? Kan harus si P itu harus besar sama dengan M dan harus besar sama dengan K. Berarti P-nya minimal apa? K min M. K min M, M tidak besar dari K. Si P itu harus besar dari M dan si P itu harus besar dari K. Yang paling gampang kita ambil apa? MP-nya. Epsilon ya, Bu? Epsilon. Ini deh, misalnya saya punya bilangan P deh. P itu harus besar dari 1. Besar sama 1, dan P itu harus besar sama dengan 2. Dan ya, ini dan. Berarti minimal P-nya berapa? P lebih besar sama dengan 2. Iya, berarti kita pilih apa? 2 itu, berarti kita pilih bisa ambil P-nya sama dengan, besar sama dengan 2. 2 itu apa hubungan dari 1 dan 2? Ini adalah maksimum dari 1 dan 2 kan? Berarti ini P-nya apa? Terdapat P sama dengan maksimum dari K dan dan M. Jadi kan ini kan padahal di sini sudah ada loh, kalian nulis jika keduanya ini kan ada di sini. Jadi kalau mau disimpulkan berarti karena untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat bilangan asli di mana P-nya itu ini adalah ini maksimum K elemen N, ini adalah bilangan asli. Sehingga untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat bilangan asli P, yaitu P-nya adalah maksimum dari KM, sehingga untuk setiap N sama dengan P berlaku ini. Nilai mutlak XN dikurang X kecil dari epsilon, maka menurut definisi 313 dapat disimpulkan bahwa limit XN sama dengan X. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, dilanjutin Siska. Next. Kita lanjut ya, beberapa contoh barisan dan limitnya. Contoh yang pertama itu, jika A lebih besar dari 0, maka limit barisan 1/1 ditambah NA sama dengan 0. Jadi kira-kira apa nih premisnya teman-teman? Ada yang tahu? Misalkan A lebih dari 0. Iya, betul banget. Jadi premisnya itu misalkan A lebih besar dari 0. Terus kita akan membuktikan apa nih? Limit 1 baru 1 plus NA sama dengan 0. Ya, betul. Jadi limit 1/1 ditambah NA sama dengan 0. Terus pembuktiannya itu, karena A lebih besar dari 0, maka berlaku NA lebih besar dari 0 dan NA kurang dari 1 ditambah NA. Dengan demikian, 1/1 ditambah NA lebih besar dari 0 dan 1/1 ditambah NA kurang dari 1/NA. Hal ini mengakibatkan mutlak 1/1 dikurang 0 kurang dari sama dengan 1/A per 1 dikali 1/N untuk setiap N elemen bilangan asli. Jadi, kita menggunakan teorema 3.1.10. Kita akan menunjukkan bahwa mutlak 1/1 ditambah NA dikurang dugaan limitnya yaitu 0, ini kurang dari C dikalikan AN. Di mana C-nya ini harus lebih besar dari 0 dan AN-nya itu lebih besar sama dengan 0. Lalu kita bisa sederhanakan karena ini positif ya, lebih besar dari 0 dua-duanya. Kita sederhanakan
mutlaknya kita buka, jadi mutlak 1/1 ditambah NA jadi min 0 jadi 1/1 ditambah NA kurang dari 1/NA. Nah, 1/NA ini sama dengan 1/N dikali 1/A. Di mana A-nya itu kan tadi lebih besar dari 0, maka karena A lebih besar dari 0, berarti A itu positif. Maka 1/A juga positif. Dan N ini elemen bilangan asli. Jadinya 1/N juga positif, karena N-nya positif. Next. Karena limit barisan 1/N sama dengan 0, maka berdasarkan teorema 3110, dengan memilih C sama dengan 1/A lebih besar dari 0. Kenapa 1/A-nya lebih besar dari 0? Karena tadi di teorema 3110, C-nya itu lebih besar dari 0. Makanya karena C sama dengan 1/A, 1/A-nya lebih besar dari 0. Dan M sama dengan 1. Dapat disimpulkan bahwa limit barisan 1/1 ditambah NA sama dengan 0. Next. 1/A besar dari 0 itu bukan karena teoremanya ya, 1/A besar dari 0 itu karena A-nya besar dari 0. Dan kita untuk menyatakan 1/A itu harus besar dari 0, ini perlu dinyatakan besar dari 0 karena syarat dari teorema 3110 itu C-nya harus besar dari 0. Makanya kita perlu menulis bahwa C sama dengan 1/A itu perlu kita tuliskan bahwa nilainya itu memang positif. Karena syarat teorema 3110 itu C-nya harus positif. Dan barisan AN-nya itu adalah barisan yang positif juga. Ya. Lanjut, Siska. Oke, untuk contoh yang kedua akan dijelaskan oleh Nashwa. Kepada Nashwa dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Fairuz. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B dari example 3.1.11 yang isinya jika B lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Nah, teman-teman selanjutnya bisa tahu nggak ini premisnya apa? Ada yang tahu? Misalkan B lebih besar dari 0, B kurang dari 1. Ya, betul banget. Makasih. Selanjutnya akan dibuktikan apa nih? Ada yang bisa jawab? Dibuktikan limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Ya, betul banget, Mama. Makasih jawabannya. Selanjutnya, pembuktiannya itu, kan dari premis kita ketahui bahwa B-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Karena B-nya itu kurang dari 1, maka kita bisa tuliskan B sama dengan 1 per sesuatu. Nah, sesuatunya ini kita tuliskan 1 plus A, yang dimana A-nya didefinisikan sebagai 1 per B min 1. Nah, tadi dari premis diketahui bahwa B-nya itu kurang dari 1. Maka kalau B-nya itu kurang dari 1, maka 1 per B akan lebih dari 1. Suatu bilangan apapun yang lebih dari 1 dikurang 1, hasilnya akan tetap positif. Maka nilai A-nya itu, sehingga nilai A itu akan lebih positif juga, yaitu A lebih besar dari 0. Next. Nah, dari kesamaan Bernoulli, example 2.1.13, kita memiliki 1 plus A pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus NA. Nah, oleh karena itu diperoleh, kan tadi B-nya itu lebih besar dari 0, maka B pangkat N itu akan lebih besar dari 0 juga. Nah, itu akan sama dengan 1 per 1 plus A pangkat N kurang dari sama dengan 1 per 1 plus NA kurang dari sama dengan 1 per NA. Nah, 1 per NA ini sama dengan 1 per A dikali 1 per N kan. Nah, ini sama hasilnya sama kayak tadi yang dijelaskan oleh Fairuz. Next. Nah, karena limit 1 per N sama dengan 0, maka berdasarkan teorema 3.1.10, dengan memilih C sama dengan 1 per A lebih besar dari 0 dan M-nya sama dengan 1, dapat disimpulkan bahwa limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Nah, tadi yang dibilang oleh Bu Yanti, karena A-nya itu lebih besar dari 0, maka 1 per A itu akan juga lebih besar dari 0. Nah, menurut teorema 3.1.10, C itu harus lebih besar dari 0, maka C sama dengan A itu
X-nya sama dengan 1 per A itu lebih besar dari 0. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Farnin. Kepada dipersilahkan. Terima kasih Nashwa. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan dari example 3.1.11 poin ke C. Yang bunyinya, jika C lebih dari 0, maka limit barisan C pangkat 1 per N sama dengan 1. Untuk membuktikan ini, pertama-tama kita tentukan dulu premisnya. Teman-teman ada yang tahu nggak premisnya apa? Misalkan C besar 0. Iya benar. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak apa yang akan dibuktikannya? Akan dibuktikan limit dari barisan C pangkat 1 per N sama dengan 1. Iya benar. Akan dibuktikan bahwa limit dari barisan C pangkat 1 per N sama dengan 1. Nah, sekarang pembuktiannya. Untuk pembuktiannya, kita pandang 3 kasus. Kasus pertama ini, kasus C sama dengan 1 adalah trivial. Karena C pangkat 1 per N adalah barisan konstan, yaitu 1, 1, 1, yang konvergen ke 1. Next. Kasus kedua, jika C lebih dari 1, maka barisan C pangkat 1 per N sama dengan 1 plus Dn untuk suatu Dn lebih dari 0. Ini artinya Dn bernilai positif. Next. Oleh karena itu, dengan ketaksamaan Bernoulli, example 2.1.13, poin ke C, diperoleh C sama dengan 1 plus Dn pangkat N yang bernilai lebih dari sama dengan 1 plus NDN untuk setiap N elemen bilangan asli. Karena diperoleh C-1 lebih dari sama dengan NDN, sehingga DN bernilai kurang dari sama dengan C-1 per N. Akibatnya, mutlak dari C pangkat 1 per N kurang 1 sama dengan DN kurang dari sama dengan C-1 dikali 1 per N elemen bilangan asli. Next. Karena limit barisan 1 per N sama dengan mutlak mutlak C pangkat 1 per N dikurang 1, kenapa sama dengan DN? Karena yang di atasnya nih, karena diperoleh C-1 lebih dari sama dengan NDN, karena DN-nya itu nggak mungkin, karena DN-nya bernilai positif. Dia ini di atas lagi, ini DN lebih dari 0, kan DN-nya berarti bernilai positif. Nah, DN itu kan sama dengan, nih DN itu sama dengan C pangkat 1 per N min 1, karena dia nggak mungkin bernilai negatif, jadi dia mutlak. Makanya di sini didapat mutlak dari C pangkat 1 ini sama dengan DN. Coba sebelum loncat ke DN, mutlak C pangkat 1 per N dikurang 1 itu sama dengan apa dulu? Sebelum tanda mutlaknya dibuka. Gimana Ibu? Mutlak C pangkat 1 per N dikurang 1. Oke, saya notation. Sebelum ke sini, ini apa dulu? Ini sama dengan apa yang ini? Sama dengan C pangkat 1 per N-nya diganti dengan apa? C pangkat 1 per N-nya diganti. Itu di baris pertama itu apa itu? Apa? Barisan C pangkat 1 per N, 1 plus DN. Berarti C pangkat 1 per N sama dengan 1 plus 1 plus DN. kan? Iya. Dikurang 1. Berarti ini sama dengan mutlak DN. Baru kenapa mutlak DN sama dengan DN? Karena DN-nya bernilai positif. DN lebih dari 0. Oke, berarti nanti di tulisannya ditambahkan gitu ya. Ya, baik, Bu. Oke, lanjut jelasinnya. Oke,
Karena limit dari barisan 1 per n sama dengan 0, maka berdasarkan teorema 3.1.10 dengan memenuhi C-1 Dengan memilih, bukan memenuhi. Dengan memilih C-1 lebih dari 0 dan M sama dengan 1, kita dapat menyimpulkan bahwa limit dari barisan C pangkat 1 per n sama dengan 1 jika C lebih dari 1. Oke, enggak. Kan kalau menurut teorema 3110 kita harus memilih C besar kan? C besarnya nilainya berapa? C besarnya sama dengan C kecil min 1, lebih dari 0. Ini salah nulis. Ini kan seharusnya apa ini? Dengan memilih. Ya, ini harusnya dengan memilih C besar sama dengan C kecil kurang 1 lebih dari 0. Oke. Oke, lanjutin. Dengan memilih yang ini, C-nya sama dengan C-1 lebih dari 0 dan M sama dengan 1. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa limit dari barisan C pangkat 1 per n sama dengan 1 jika C-nya lebih dari 1. Oke, lanjut. Next. Nah, kasus ketiga, misalkan C lebih dari 0 dan C kurang dari 1, maka C pangkat 1 per n sama dengan 1 per 1 plus Hn untuk suatu Hn lebih dari 0. Berarti Hn-nya bernilai positif juga ya. Next. Oleh karena itu, berdasarkan kesamaan Bernoulli, example 2.1.13 poin ke C diperoleh C sama dengan 1 per 1 plus Hn pangkat n yang bernilai kurang dari sama dengan 1 per 1 plus NHN kurang dari 1 per NHN. Next. Diperoleh bahwa Hn lebih dari 0 dan Hn kurang dari 1 per NC untuk n elemen bilangan asli. Oleh karena itu, didapatlah 0 kurang dari 1 min C pangkat 1 per n sama dengan Hn per 1 plus Hn kurang dari Hn kurang dari 1 per NC. Next. Sehingga didapatlah mutlak dari C pangkat 1 per n kurang 1 kurang dari 1 per C dikali 1 per n untuk n elemen bilangan asli. Nah, berdasarkan teorema 3.1.10, karena limit dari barisan 1 per n sama dengan 0 dan 1 per C lebih dari 0 dengan memilih M sama dengan 1 dapat disimpulkan bahwa limit dari barisan C pangkat 1 per n ini sama dengan 1 jika C lebih dari 0 dan C kurang dari 1. Next. Selanjutnya akan dijelaskan example C3.11 poin ke D oleh saudari. Sebelumnya dari ketiga kasus apa yang dapat disimpulkan? Dari ketiga kasus dapat dilihat bahwa benar adanya bahwa limit C pangkat 1 per n sama dengan 1. Untuk setiap C-nya? Kalau Untuk C-nya setiap C lebih dari 0. Dah. Udah ya? Ya. Silakan dilanjutkan oleh saudari Nashwa. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Fatnin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, example 3.1.11, yaitu limit barisan n pangkat 1 per n sama dengan 1. Nah, ini kan nggak ada premisnya ya, jadi langsung aja akan dibuktikan limit barisan n pangkat 1 per n sama dengan 1. Lanjut pembuktiannya. Nah, karena n pangkat 1 per n lebih besar dari 1, untuk n lebih besar dari 1, nah ini kenapa kita lebih besar dari 1? Karena kalau misalkan n-nya sama dengan 1, itu isi barisannya akan konvergen ke 1. Jadi dia akan trivial, isinya 1 gitu. Nah, dapat ditulis n pangkat 1 per n sama dengan 1 plus kn. Nah, kan karena n pangkat 1 per n-nya ini dia lebih dari 1, maka dia itu akan sama dengan 1 ditambah sesuatu. Nah, sesuatunya ini kita simbolkan dengan suatu kn. Nah, kn kenapa kita simbolkan dengan kn? Karena dia akan terus bergerakkan. Nah, untuk suatu kn itu harus lebih dari 0, dan jika n itu lebih dari 1. Next.
Oleh karena itu, nah tadi kan kita udah dapet tuh n pangkat 1 per n sama dengan 1 plus kn. Itu kita ubah jadi n sama dengan 1 plus kn pangkat n. Untuk n-nya lebih besar dari 1. Berdasarkan teorema binomial, jika n lebih besar dari 1, diperoleh n sama dengan 1 plus nkn plus setengah n dikali n-1 kn kuadrat ditambah seterusnya lebih besar sama dengan 1 ditambah setengah n dikali n-1 kn kuadrat. Nah, ini teorema binomial yang di landasan teori tadi. Next. Nah, selanjutnya kedua ruasnya itu kita kurang 1. Jadi, sehingga n-1 lebih besar sama dengan setengah n dikali n-1 kn kuadrat. Nah, kita cari kn kuadratnya, jadi kn kuadratnya itu akan kurang dari sama dengan 2 dikali n-1 per n kali n-1. Next. Nah, dari yang di atas itu, kita dapat kn kuadratnya itu akan kurang dari sama dengan 2 per n, untuk n-nya lebih besar dari 1. Jika epsilon lebih besar dari 0, berdasarkan teorema 2.4.3 sifat Archimedes, ada bilangan asli n epsilon sedemikian hingga 2 per n epsilon akan kurang dari epsilon kuadrat. Nah, ini tuh, sebentar saya. Tadi kan berdasarkan dari sifat Archimedes itu, misalkan nih, ada jika T itu positif, pasti ada bilangan asli N sedemikian sehingga sedemikian sehingga 1 per N itu akan kurang dari T. Nah, ini sama aja, kita bisa cari. Tadi kan diketahui kalau epsilon itu lebih besar dari 0. Maka kalau epsilon lebih besar dari 0, epsilon kuadrat akan lebih besar dari 0 juga kan. Nah, ini. Nah, bahwa jika epsilon kuadrat itu positif, pasti ada bilangan asli n, sedemikian sehingga 1 per n itu akan kurang dari epsilon kuadrat. Sebentar. Kita tulis 1 per n itu akan kurang dari epsilon kuadrat. Ini sama aja dengan 2 per 2n. Ini kita kali 2 per 2n kan kurang dari epsilon kuadrat. Nah, karena n-nya tadi itu adalah bilangan asli berapapun, kalau kita kali 2 itu hasilnya akan bilangan asli juga kan. Maka ini kita bisa misalin dengan m. Ya, jadi 2 per m kurang dari epsilon kuadrat. Nah, tadi di atas dituliskan bahwa n epsilonnya itu merupakan elemen bilangan asli. Maka ini bisa ditulis 2 per n epsilon itu akan kurang dari epsilon kuadrat. Bisa dihapus, Pak. Nah, jika n-nya itu lebih besar sama dengan maksimum dari 2, n epsilon, maka 2 per n-nya itu akan kurang dari epsilon kuadrat. Nah, didapat 0 akan kurang dari n pangkat 1 per n min 1 sama dengan kn, kurang dari sama dengan 2 per n pangkat 1 per 2 akan kurang dari epsilon. Nah, ini tuh dapat dari, sebentar. Yang ini itu dapat dari yang ini. Terus yang ini itu, oke, ulang. Sebentar. Biar beda warnanya. Yang ini dapat dari sini. Terus yang ini itu dapat dari sini. Terus yang ini itu dapat dari persamaan yang di awal tadi. Nah, selanjutnya, next. Nah, karena sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa limit n pangkat 1 per n itu sama dengan 1. Nah, ini dari yang ini kita bisa tulis
sebentar. Kita bisa tulis N 1 per sebentar. 1 per N min 1, ini mutlak ya, itu akan sama dengan N pangkat 1 per N min 1 akan kurang dari epsilon. Nah, maka bisa dibuktikan bahwa limit dari barisan N pangkat 1 per N itu sama dengan 1. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan latihan dari buku Bartel oleh Saudari Fatmin. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Nashwa. Selanjutnya akan dibahas latihan soal nomor 14 yang diambil dari latihan 31 buku Bartel. Sebelumnya akan dibacakan dulu soalnya. Let B element of real number satisfy B is more than 0 and B is less than 1. Show that the limit of the sequence NB to the power of n is 0. Hint, use binomial theorem as in example 3.1.11 of D. Nah, untuk pertama-tama untuk mengerjakan soal ini, kita tentukan dulu premisnya. Teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Misalkan limit dari barisan xn sama dengan x besar 0. Premisnya adalah misalkan B elemen bilangan real memenuhi B lebih dari 0 dan B kurang dari 1. Nah, selanjutnya kita tentukan juga apa yang akan dibuktikannya. Teman-teman ada yang tahu nggak nih apa? Limit NB pangkat N sama dengan 0. Iya, benar. Yang akan dibuktikan adalah limit barisan NB pangkat N sama dengan 0. Pembuktiannya, pertama, next. Karena B lebih dari 0 dan B kurang dari 1, diperolehlah 1 per B lebih dari 0. Ini artinya 1 per B ini bernilai positif. Next. Misalkan 1 per B sama dengan 1 plus T, di mana T lebih dari 0. Nah, ini berarti T-nya bernilai positif juga. Maka diperolehlah N B pangkat N sama dengan N per B pangkat minus N sama dengan N per B pangkat minus 1 dikali pangkat N sama dengan N per 1 per B pangkat N sama dengan N per 1 plus T pangkat N. Berdasarkan teorema binomial example 3.1.11.d, karena N lebih besar dari sama dengan 1, diperolehlah 1 plus NT sama dengan 1 plus NT plus setengah N dikali N min 1 dikali T pangkat 2 ditambah dan seterusnya lebih dari sama dengan 1 plus setengah N dikali N min 1 dikali T pangkat 2 yang bernilai lebih dari sama dengan setengah N dikali N min 1 lebih dari dikali T pangkat 2. Next. Oleh karena itu N per 1 plus T pangkat N bernilai kurang dari sama dengan 2 per N min 1 dikali T pangkat 2. Next. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Next. Dan pilih K epsilon. Maaf, ini ada typo. Ini harusnya pilih K epsilon sama dengan N epsilon. Next. Sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon berlaku untuk setiap epsilon lebih dari 0. Terdapat N epsilon elemen bilangan asli, sehingga N epsilon lebih dari 2 per T kuadrat dikali epsilon. Maka untuk setiap N min 1 lebih dari N epsilon. Nah, didapatlah nilai mutlak dari NB pangkat N kurang 0 sama dengan N per 1 plus T pangkat N yang bernilai kurang dari sama dengan 2 per N kurang 1 dikali T kuadrat kurang dari sama dengan 2 per N epsilon dikali T kuadrat yang bernilai kurang dari sama dengan epsilon. Next.
Jadi terbuktilah bahwa limit dari barisan limit dari barisan NB pangkat N sama dengan 0. Oke, ke halaman sebelumnya dulu. Kenapa 1 per B bisa ditulis dengan sebagai 1 plus T, di mana T-nya besar dari 0? Ini karena dimisalkan, dari pemisalannya, Bu. Ya, kenapa bisa dimisalkan begitu? Karena 1 per B itu, kan 1 per B-nya di antara, kan B-nya di antara 0 sama 1. Jadi diperolehlah 1 per B lebih dari 0. Nah, terus 1 per B-nya itu, kita ambil pemisalan 1 per B-nya sama dengan 1 plus T. Kan kalau kamu alasannya adalah 1 per B besar dari 0, kan nggak mesti dia itu adalah lebih besar dari 1. Tidak, misalkan 1 per B lebih besar dari 0, setengah itu besar dari 0. Apakah setengah bisa ditulis sebagai 1 tambah T dengan T-nya positif? Nggak bisa. Karena ini, Jadi, Bu, B-nya kurang dari spesifik. 1 per B-nya itu, jadi dia akan lebih besar dari 1. Nah, Iya. untuk dia lebih besar dari Iya, 1, B-nya itu sama dengan 1 ditambah bilangan berapapun yang lebih besar dari 1. Jadi dia bisa hasilnya lebih besar dari 1. Oke. Terus yang ini, teorema binomial ini bilang apa sih? Yang ini apa nih yang ini? Menurut teorema binomial. Ini sama dengan apa? Yang ini yang saya garis hijau? Sama dengan N ya, Bu? Bukan. NB pangkat N ya, Bu? Bukan. Kan 1 per B. Kamu aja kesimpulannya ini loh. Berarti kira-kira ini apa ini di sini? Dua per N-1 kali T kuadrat, Bu. Apa? 2 per N-1 dikali T kuadrat. Enggak. Coba buka lagi teorema binomialnya. Kamu mundur ke teorema binomialnya tadi apa? Kayaknya teorema binomialnya kamu nggak lengkap deh nulisnya. Buka buku Bartel halaman 61. Nah, itu dibilang apa itu? Ke bawah lagi. Ini kan masih Bernoulli. Nah, dia bilang apa ini? Kalau N, nih. Berarti kalau di kamu jadinya apa itu? 1 plus T pangkat N ya, Bu? Iya. Jadi ini jadinya apa seharusnya sampingnya?
sama dengan N, 1 plus T pangkat N. Karena 1 plus T ini kan dari sini kan jadinya kamu sebelum ke sini berarti apa? Jadi sebelum yang ke sini, sebelum yang ini ya, sebelum yang ini, sebelumnya apa dulu itu? Berarti 1 ditambah T pangkat N besar sama ambil ujung dan ujungnya, jadinya apa? Saya ambil ujung ini dan ini, jadinya apa? 1 plus T pangkat N lebih besar dari sama dengan setengah dikali N min 1 dikali T pangkat 2. Oke, kemudian baru diperoleh yang ini. Oh, Kamu pindah-pindah ruas kan? iya. Nanti dilengkapi lagi, coba halaman berikutnya. Coba tadi halaman sebelumnya udah ngambil sembarang epsilon belum? Belum. Oke, next. Ambil sembarang epsilon besar dari. Nah, pilih K epsilonnya berapa ini? K epsilon sama dengan N epsilon. N epsilonnya berapa? Kan masih bilangan ini. Coba ke halaman sebelumnya. Kan kamu maunya ini kan? Goal kamu apa sih? Goalnya apa? Untuk membuktikan Ini bahwa kan, limit ini goalnya adalah apa? Apa ini? NBN. Mutlak N pangkat B, mutlak NB pangkat N kurang 0 akan kurang dari epsilon. Oke, tadi ini setelah diuraikan ini jadinya apa? Karena ini ya, ini berarti ya. Berarti ini adalah mutlak dari N per 1 tambah T pangkat N ya. Benar nggak? Iya, Bang. Kemudian, terus ini sendiri lebih kecil dari apa? Ini epsilon. Dan yang ini sendiri lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari 2 per N-1 dikali T pangkat 2. Jadi kan maunya 2N-1 T kuadrat kecil dari epsilon gitu kan. Ini tujuannya ini. Ini tujuannya ini. Nah, ini berlaku kalau apa? Berlaku kalau N-nya lebih besar dari sama dengan 1. Yang tadi itu sebenarnya secara angka-angka udah benar, tapi nulisnya yang salah. Alurnya yang salah. Kan kamu harus cari dulu kan eksistensi bilangan asli itu dijamin oleh apa? Ada sifat Archimedes dulu kan yang menjamin. Kan maunya kita apa? Kalau N besar sama dengan K, kita maunya, berarti kalau yang ada per N-nya nanti kan, berarti kan kalau M besar sama dengan K, berarti kan 1 per N akan kurang dari sama dengan 1 per K. Nah, kira-kira K-nya ini apa? K-nya kan K epsilon nih. Nah, kira-kira K epsilonnya apa? 1 per T bukan? 1 per T. Kenapa 1 per T? Coba ke halaman berikutnya apa? Halaman sebelum ini apa?
halaman berikutnya. Kok ke sini? Tadi ini, terus next. Terus halaman berikutnya apa? Nah, coba. Oke kan, maunya ini. Ini berlaku kalau apa ini? Kapan ini berlaku? Kalau n-1-nya lebih dari n epsilon. Gua n-1. Apa kalau n-1-nya apa? Lebih dari n epsilon. Nah, eksistensi n epsilonnya apa? Lebih dari eksistensinya 0 ya, Bu? Eksistensi ini dijamin oleh apa? N lebih dari sama dengan K epsilon. K epsilonnya berapa? Ini kan kalian nggak perlu n epsilon sih, kalian kan sebenarnya kalian cuma perlu nyari K epsilon. Nih K epsilonnya berapa? Tadi ini K epsilonnya berapaan tadi? Sehingga untuk setiap n berlaku, ini nggak usah lagi untuk setiap. Ini juga nggak perlu. Nah, seharusnya ini saya gini. Hingga untuk setiap n sama dengan ini, nah gitu. Nah, berarti K epsilonnya berapa? Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, bagaimana kita bisa memperoleh ini kalau cuma besar dari 0? Kan K epsilon itu kan fungsi dari epsilon. Clue-nya dari sini kan, clue-nya dari sini. Clue-nya dari sini. Dan nah, ini nggak perlu epsilon juga sih di sini. Nah, ini kan kondisinya ini. Tadi kan yang terakhir ini. Ini kan tadi cuma rumus ini dari uraian rumus, terus ini dari tadi ini dari ketersamaan binomial. Nah, ini apa K epsilonnya yang dipilih sehingga yang ini berlaku, yang saya lingkar ini berlaku. Berarti K epsilonnya berapa? Ini kalian bisa, kalau mau pakai definisi kayak gitu, kalian harus cari K epsilon. Tapi kalau mau pakai, ini kan kalian tadi sudah bahas teorema 3110 kan? Teorema 3110 bahasan kalian bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Kayaknya pakai itu lebih gampang deh, daripada pakai nyari K epsilon. Kan terakhir kalian punya ini. Kan kalian punya ini kan? Nilai mutlak n dikurang 0 itu kurang dari 2 per n-1 1 per t kuadrat.
Nah, itu kira-kira mirip apa itu polanya kalau kayak gitu? Yang ini saya tulis jadi ini nih. Yang ini saya tulis jadi begini. Punya nggak kalian sifat? Bisa nggak dipadankan dengan teorema 3110? Berarti jadi kurang dari 1/T² dikali 1/N ya, Bu? Coba, ini saya misalkan ini adalah C. Ini saya sebut AN. Apakah C besar dari 0? Iya, Bu. Apakah AN barisan positif? Iya. Kenapa? Coba deh buka teorema 3110-nya. Coba layarnya dibuka 2 aja biar kelihatan. Bisa membandingkan. Oke, ini saya clear dulu. Slide-nya, layarnya masih kecil kalau yang slide. Ini slide-nya pinggir-pinggirannya kalau bisa tutup itu kayaknya. Slide-nya mesti ketutup setengah. Yang ini nggak bisa digeser, Bu. Setengah Pinggirnya. halaman aja, dibagi 2. Setengah halaman bisa kali. Jadi kecil banget. Udah digeser dulu slide-nya biar bartelnya yang agak gede, agak kecil. Gini, Bu. Udah kelihatan. Bartelnya yang nggak penting ini ditindik sama bartel. Terus ininya kamu geser. Oh. Layar apa yang slide-nya gedein lagi. Nah, bartelnya geser ke kanan. Bah. Ih. Ini, Bu. Oke, kan punya ini nih. Nih. Terakhir kan punya ini. Punya, mana annotation saya? Kita punya ini, mutlak NBN kurang 0, kurang dari, yang ini saya ganti dengan 2/T² dikali 1/N-1. Terus bandingkan dengan bartel ke sini. Kita ada C di sini, terus ini
Ini C, saya masukkan ini C, ini adalah AN. Syarat si Bartel, syaratnya ini apa? Si C-nya harus, coba Bartelnya diminimize coba, biar bisa dibaca. Kamu klik yang tanda kurang itu di layar Bartelnya. Ada yang tanda kurang tuh di atas yang warna hitam. Diminimize. Bisa? Ibu maaf, Siskanya lagi ke toilet dulu, Bu. Oke. Yang lain baca syarat C-nya apa? Baca di buku Bartel. Menurut 3110 syarat si C itu apa? Anggota kelompok 2 enggak mesti Lebih Siska besar itu. dari 0, Bu. Syaratnya ini besar dari 0. Terus syarat AN-nya apa? AN-nya lebih besar sama dengan 0. Besar sama atau besar? Baca lagi itu AN barisan apa bilangnya? Besar Bilangan dari real positif. Bilangan real positif tuh 0 masuk nggak? enggak, Bu. Enggak. Kalau 0 yang masuk namanya non negatif. Nah, pertanyaan kita apakah si C kita besar dari 0? Apakah 2/T kuadrat besar dari 0? T-nya tadi apa? Coba di halaman sebelumnya. T-nya lebih besar dari 0. T-nya besar dari 0. Maka 2/T kuadrat besar dari 0 nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ini dipenuhi. Kemudian N-nya tadi apa? Di halaman sebelumnya. N-nya besar dari 1 nggak? Iya, N. N-nya lebih dari sama dengan 1. Kan ini yang dibahas untuk kasus N besar dari 1 kan. Kalau N-nya sama dengan 1 jadinya apa? Kasus N-nya sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, barisan BN ini sama dengan barisan apa? Trivial ya, Bu. Barisan konstan kan? Dan iya. Berarti ini trivial kan? Dia konvergen ke ini konvergen kemana kalau barisan B? 1 ya, Bu. Kok ke 1? Kan barisan konstan. Barisan konstan yang isinya B, dia konvergen kemana? Ke B. Ke B. Berarti nanti ditambahkan ya kasusnya jika N-nya sama dengan 1, maka dia jadi barisan konstan B. Dan itu ini kasus trivial karena barisan konstan ya limitnya adalah sorry ini limit. Ini maunya 0 ya? Iya, Bu, maunya sama dengan 0. Enggak, sorry. Saya kira tadi ini N-nya 2 kasus ya. Oke. Bentar. Oke, balik ke halaman selanjutnya itu 1/N-1 positif nggak barisan 1/N-1? Iya, Bu. Enggak sih. Kan N-nya berarti dari 1 kan, bergeraknya berarti 1/0. Berarti nggak bisa, berarti emang harus nyari K epsilon. Kalau mau pakai teorema 3110, kita harus buktikan bahwa 1/N-1 ini harus besar dari 0, tapi ternyata kan dia nggak selalu. Kalau N-nya 1 kan dia 1/0, tidak terdefinisi. Ya berarti ini nggak bisa pakai 3110, berarti kalian nyari K epsilonnya berapa gitu. Nyari K epsilonnya berapa?
Demikian sehingga ini. Pilih K epsilon ini ya, ini sehingga untuk setiap N sama dengan ini berlaku yang langsung ini aja. Ini. Nah, ini nggak perlu ini. Berarti sebelumnya lakukan analisis pendahuluan itu K epsilon, untuk mencari K epsilonnya. Oke, mungkin dilanjut dulu ke nomor berikutnya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Makfirah. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Fadnin. Selanjutnya, latihan 3.1 nomor 18. If limit xn sama dengan x lebih dari 0, show that there exists a natural number k such that if n lebih dari sama dengan k, then xn lebih dari setengah x kurang dari 2x. Nah, dari sini ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Misalkan limit xn sama dengan x kurang dari lebih dari 0. Iya, benar. Premisnya, misalkan limit xn sama dengan x lebih dari 0. Nah, yang akan dibuktikan apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga jika N besar sama dengan K, maka Xn lebih dari setengah X dan kecil dari 2X. Ya, benar. Akan dibuktikan terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka Xn lebih dari setengah X kurang dari 2X. Nah, di sini karena limit Xn sama dengan X, dan X-nya lebih dari 0, maka untuk epsilon sama dengan setengah X lebih dari 0. Berdasarkan definisi konvergen barisan, definisi 313, yang mengatakan bahwa terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk bilangan asli N, maka N-nya lebih dari sama dengan K. Berlaku juga bahwa bukan N besar sama dengan K itu bukan diakibatkan, tapi itu adalah syarat. Demikian sehingga untuk setiap bilangan asli N dengan N besar sama dengan K, bukan maka. Kamu nulisnya benar, tapi bacanya salah. Ibu, maaf, Bu. Maka terdapat definisi 313, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk bilangan asli N dengan N lebih dari sama dengan K, berlaku bahwa mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon sama dengan setengah X. Jadi jarak dari Xn ke X-nya kurang dari epsilon, untuk epsilonnya setengah X. Selanjutnya, kemudian berdasarkan definisi 2.2.1, definisi nilai mutlak, kita akan peroleh mutlak Xn min X tadi menjadi di antara min setengah X dan setengah X. Jadi Xn min X lebih dari min setengah X dan kurang dari setengah X. Kemudian X-nya kita pindahkan ke masing-masing ruas sebelah kiri dan kanan, jadinya setengah X kurang dari Xn dan kurang dari 3/2X kurang dari 2X. Karena Xn-nya kurang dari 3/2X, maka juga kurang dari 2X. Sehingga untuk N lebih dari sama dengan K, berlaku Xn lebih dari setengah X kurang dari 2X. Jadi terbukti nih, jika limit Xn di mana X-nya lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka Xn lebih dari setengah X kurang dari 2X. Oke, kalau temennya nggak ada yang nanya, boleh dibuka. Untuk teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok B2. Terima kasih kepada Bu Yanti yang telah membantu mengoreksi dan membimbing
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yanti.